Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tandan berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya ya. Oke, hari ini kita akan muat lagi ya. Ini kita muat sawit ini banyak sekali, beberapa tumpuk ini ya teman-teman, sisa kemarin ya. Kita ini muat sudah sore ya teman-teman. Jadi kita keluar di pabrik itu ngasihnya ngantri, jadinya untuk muat ini sore hari jadi kepepet seperti ini ya teman-teman. Itu nah kita menggunakan mobil pick up aja ya, jadinya beberapa kali harus bisa masuk ya, karena untuk pemanen saya ini punya target ya, dalam satu hari itu harus dapat 6 ton sampai 7 ton bahkan 8 ton ya teman-teman. Bahkan kalau panen puncak atau panen raya ya, biasanya bisa tembus sampai 10 ton sampai 12 ton ya satu harinya mereka dapat ya. Kalau mungkin pada musim panen yang seperti ini, panen biasa ya 6 ton. Nah ini kita lihat beberapa tumpuk ini kira-kira ya 6 ton mereka dapat ya. Ini untuk lokasi ini jumlah bibit sekitar 300 sampai 400an bibit ya teman-teman, nggak terlalu banyak karena kita nanamnya lumayan rapat ya teman-teman, dengan ukuran 8 meter pas ya, 8 meter pas. Jadinya teman-teman bisa lihat rapat karena dia pelepah 5 meter ya, jadinya nggak terlalu kelihatan rapat ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah untuk penggunaan pupuk, saya menggunakan pupuk NPK Ponska. Nah tapi sekarang untuk NPK Ponska sendiri nggak ada ya teman-teman, susah kita dapat, dan urea subsidi pun susah juga, nggak ada yang kita dapat ya. Untuk sekarang ini kita ganti dengan Kebomas atau urea April ya. Nah kemudian untuk perangsang buahnya saya pakai Boster ya teman-teman. Nah itu saja ya, mungkin teman-teman bisa meniru. Untuk perawatan sendiri teman-teman bisa lihat untuk ladang saya ini atau kebun saya ini, teman-teman bisa lihat sendiri adalah kebunnya sahabat seperti ini ya teman-teman, nggak bersih. Di sini saya jarang lakukan penyemprotan atau penyemprotan gulma ya teman-teman, karena saya penyemprotan gulma saya lakukan 1 tahun sekali. Nah oleh kenapa saya lakukan 1 tahun sekali ya teman-teman, karena untuk menjaga kelembapan tanah ya, takut-takut kalau nanti kena musim kemarau ya. Nah kita kan tidak tahu, tidak bisa diprediksi untuk kemarau. Untuk di daerah di Kalimantan ini dia tidak bisa dideteksi, tidak seperti zaman dulu setiap tahun ada kemarau. Nah kalau kena kemarau panjang biasanya stres sawit itu cukup lumayan lama ya teman-teman, apalagi kalau sudah kita habis semprot kosong. Nah kelembapannya sangat parah sekali ya teman-teman. Makanya di sini saya jarang sekali melakukan penyemprotan. Biasanya memang untuk jarang penyemprotan ini biasanya membuat kesusahan untuk para pemanennya ya teman-teman, pemanennya sendiri ya mengalami kesusahan ya. Nah itu kita maklumi aja untuk mempertahankan rotasi buah ya teman-teman. Nah itu saya untuk mempertahankan lokasi buah, resikonya harus ada juga ditempuh seperti itu, karena kita jarang melakukan pemupukan ya teman. Mungkin kalau melakukan pemupukan per 3 bulan, biasanya kalau penyemprotan sering nggak masalah ya teman-teman, nggak masalah sama sekali karena nutrisinya tercukupi ya. Kalau kayak saya ini jarang karena tertutup modal dan kesediaan stok pupuk sendiri di sini. Nah kalau kita sering memupuk, modal kita nggak sempat nabung untuk mencari atau menambah lahan lagi. Untuk kesuksesan untuk para petani sawit ini biasanya kita butuh lahan yang cukup luas ya teman. Kalau kita punya, oke baiklah, ini ya teman-teman, ini retretan terakhir atau tumpukan terakhir ya. Tapi kita lihat dulu ini apakah muat, tapi kayaknya nggak muat sih ya teman-teman. Ini harus kita antarkan dulu yang ini nanggung. Nanti kita kalau muatnya sampai 2 ton lebih dari jalan ini, jalannya akan hancur dan kita aduh cukup berat ya. Tapi kita sudah daftar duluan tadi di pabrik ya, lumayan kita bisa masuk. Ini nanti mudah-mudahan sore nanti bisa kita muat ya. Ini ya teman-teman, aduh bagaimana ya, ini mau kita muat sekali tapi terlalu banyak kayaknya ya teman-teman. Itu kita susun rapi pun kayaknya ada 1,5 ton ya. Ini kalau kita tambah ini lagi, ini kira-kira 1 ton, jadi 2,5 ton. Aduh ya nanggung ya teman-teman. Coba kita cek susun saja itu dulu ya. Ini kita akan lihat mampu berapa ya teman-teman. Ini kalau kita bawa nanggung ya, ini namanya retretan nanggung ya. Oke baik teman-teman, kita usahakan nyoba nyusun dulu ya teman-teman, siapa tahu ini muat ya. Nanti kita perkirakan berapa yang harus kita muat ya.
Oke, kita susun rapi dulu ya untuk sementara ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Oke ya teman-teman, kita akan muat ke pabrik ya. Ini kena nanggung. Ini muatannya kira-kira 1 ton. Ini 1,5 ton, jadinya 3 tonan. Kalau kita bisa muatnya 1,5 ton sih, gimana ya? Kita masih bingung. Kita lihat-lihat dulu. Aduh, buah nanggung ini repot ya teman-teman. Asli buah nanggung ini repot. Oh, kita muat banyak, ini kelihatannya juga banyak ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Aduh, kacau ini ya. Ini ada banyak sih. Ini mau dimuat semua sudah segini. Wah, ya 2 kali aja ya. Oke. Karena buah jenis kayak gini ini berat-berat ya. Adalah mengurus mobil terguling ini ya. Ini tergulingnya saat ngedam ya, atau karena ada yang rusak lah, kita nggak ngerti. Nah, ini kita nggak sempat masuk ya untuk hari ini ya, kayaknya sepertinya ya semuanya sempat sampai nomor kita ya sampai ya. Mungkin bisa kita muat lagi di yang kami dulu kan yang sebenarnya ada kan. Nah, kita buat tinggal langsir dulu. Ini kita pulang dulu ya. Ini mobil memang kelihatan sedikit, buat campur sama tangki aja. Oke, kita lanjut besok hari ya.